Biasa nggak sih Pak kalau ngomongin data security dari perspektif bisnis gitu Pak Ruby? Ya, sangat biasa karena data security adalah salah satu parameter wajib mestinya terkait bisnis, apalagi bisnisnya bisnis online, platform online, digital platform apapun, mestinya best practice yang ada yang terjadi di dunia, yang dilakukan di dunia adalah data security. Data security menjadi salah satu parameter yang paling utama mereka harus perhatikan, utamanya negara-negara maju, negara-negara yang sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu akan sangat krusial data security karena apa? Kalau lihat dari segi bisnis, di mana sebuah negara sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, resiko ataupun ancaman kerugian yang terjadi bila perusahaan tersebut tidak menjadikan data security sebagai concern utama mereka akan rugi secara bisnis, rugi secara finansial karena sanksi-sanksi yang ada bila terkait data security sangat besar jumlahnya, sangat fantastis, dendanya kalau di negara maju baik itu di Eropa maupun di Amerika sudah sering nilai kerugian ataupun nilai denda yang dibebankan ke perusahaan-perusahaan digital tadi terkait data security itu bisa sampai triliunan karena mostly undang-undang atau regulasi terkait perlindungan data pribadi itu sanksinya adalah senilai beberapa persen dari pendapatan mereka per tahun. Nah, jadi akhirnya menjawab pertanyaan tadi, data security itu dari segi bisnis sangat perlu penting untuk diperhatikan gitu Pak ya. Karena menjadi ancaman kerugian finansial baru. Oke. Singkatnya berarti data security ini di negara maju adalah sesuatu yang sangat fokus diperhatikan gitu Pak ya, karena sangat berpengaruh kepada keuangan perusahaan pada akhirnya terkait dari sanksi-sanksi yang diterapkan gitu. Nah, Indonesia baru ini mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi Pak ya. Apa dampaknya terhadap ekosistem bisnis di Indonesia terkait disahkannya undang-undang ini Pak Ruby? Baik, jadi dampak yang kita harapkan bagi masyarakat terhadap para industri yang terkena peraturan perlindungan data pribadi ini adalah satu, mereka industri ini benar-benar harus menjaga data pengguna ataupun data masyarakat itu benar-benar dengan sangat aman. Tidak lagi disalahgunakan, tidak lagi mudah diakses oleh peretas, tidak lagi terjadinya kebocoran-kebocoran. Kalau kebocoran-kebocoran yang terjadi sebelumnya selama ini, salah satu ada dua parameter utama sebenarnya disebabkan, yaitu karena memang security IT-nya lemah, kedua memang security bukan menjadi prioritas bagi pemilik platform tersebut karena mereka utamakan produk atau jasanya tapi tidak mengutamakan security. Nah, dengan ada undang-undang PDP ini mudah-mudahan produk dan jasa juga mengutamakan juga mereka selain mengutamakan produk dan jasa mengutamakan juga security agar berimbang nih sehingga hak-hak para pengguna, hak-hak masyarakat terkait data pribadinya dapat dipenuhi apalagi per kemarin sudah disahkan undang-undang ini. Oke, Pak Ruby, kalau kita bicara data pribadi gitu ya, apalagi data perusahaan gitu ya. Itu kan sudah selayaknya orang yang dikasih hak begitu, bukan dikasih hak, dikasih akses untuk menyimpan itu dengan sangat baik gitu Pak ya, dengan sangat rahasia begitu. Apalagi yang namanya data pribadi. Nah, Pak Ruby tadi bilang tidak lagi seperti sebelumnya. Artinya ada indikasi perusahaan nih, tadi Pak Ruby juga sempat singgung menomorduakan lah istilahnya perlindungan data konsumen ini begitu. Dengan lahirnya undang-undang, artinya apakah harusnya itu tidak kejadian, itu bisa gitu, atau memang secanggih itu yang teknologi atau hacker yang bisa membobol data kita ini istilahnya begitu.
sehingga akhirnya kita kebobolan gitu. Atau memang selama ini perlindungan data tuh nomor 2 gitu di Indonesia. Baik, jadi jawab yang terakhir dulu bahwa selama ini pengamatan kami dari 2019 kebocoran data yang masif terjadi di Indonesia, baik instansi pemerintah maupun swasta, nggak ada satupun peretas yang menggunakan teknologi ataupun teknik hacking yang tinggi-tinggi amat. Alias semua terjadi kebocoran ini karena memang lemahnya sistem IT instansi tersebut atau industri tersebut, baik itu di sisi internal ataupun dari sisi eksternal. Alias misalnya kalau internal mungkin ada oknum, ada vendor, nah kalau eksternal barulah peretas yang mudah. Jadi selama ini nggak ada itu yang pakai teknologi teknik-teknik canggih. Kalau ada sih menarik juga gitu ya, tapi sayangnya tidak ada. Tapi harusnya ada, Pak. Mestinya ada. Nah, kedua semacam gini, seharusnya orang menggunakan seat belt, menggunakan helm gitu kan. Bayangin kalau undang-undangnya nggak ada. Sesuatu yang baik itu belum tentu dijalanin. Nah, begitu juga dengan data pribadi ini, mereka seharusnya mereka mengamankan data penggunanya. Tapi mereka merasa udah saya amanin kok. Habis itu enggak, kurang aman. Oh, nggak apa-apa, ini cukup ini aja. Toh juga nggak ada payung hukumnya. Kalau ada apa-apa juga saya nggak ada apa-apa ini. Jadi gitu dibiarkan saja gitu ya, dipandang sebelah mata pada akhirnya. Kurang lebih dari 2019 sampai 2022 kejadian seperti ini, nggak ada yang diinvestigasi, nggak ada kasus yang naik hukum, nggak ada kerugian yang apapun yang dibayarkan, kompensasi apapun yang dibayarkan kepada para masyarakat yang sudah bocor datanya. Jadi nggak ada apa-apa, nggak terjadi apapun, terkesan jadi biasa aja. Paling yang rugi mereka cuman terkesan maunya ataupun nama baik mereka, brandingnya nama baiknya ya.